yang masing-masing diri kita ini masih punya hajat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan segala hajat kita dengan duduknya kita di majlis ini, mudah-mudahan bagian dari amal saleh yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan catatan amal ini menjadi wasilah pembuka jalan agar apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة لسيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت رسول الله أجمعين وجميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين وجميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواح مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وبنية الشفاء وبنية قضاء الحوائج في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Ma'asyiral ikhwan, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam seputar syurutu sihhatis shalah, syarat keabsahannya salat. Keabsahannya salat. Dalam kitab lain disebutkan katanya syarat sahnya salat itu ada 15. Ada 15 nih di kitab Al-Yaqut An-Nafis disebutkan ada 15, tapi di dalam kitab Ad-Dakhirah Al-Musyarrafah bahwasanya syarat keabsahannya salat itu ada 8 ya. Ada berapa? Iya, ada 8. Karena nanti menyangkut
pembahasan yang 15 ini di pembahasan yang lain masuk dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kenapa kok banyak? Oh, rupanya masuknya dalam bab hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini misalnya meninggalkan berbicara. Meninggalkan berbicara, iya, syarat sahnya sholat tidak boleh berbicara, makanya masuk dalam hal yang membatalkan sholat berbicara. Jadi ulama ada yang membaginya seperti ini, ada yang membagi seperti ini. Ala kulli hal, dukhulul waqti, pembahasan kita kali ini tentang syarat yang kelima, yaitu masuknya waktu sholat. Dukhulul waqti ay dukhulul waqti fi salatil muaqqatati. Masuknya waktu pada salat yang sudah ditentukan waktunya. Seperti salat fardu. Salat fardu sudah ditentukan. Kapan salat subuh, kapan salat zuhur, asar, maghrib, isya, sudah ditentukan. Begitu juga rawatib, sunnah-sunnah rawatib. Qabliyah subuh, ba'diyah subuh, ada ba'diyah subuh? Nah, tidak ada ya, jangan ngelamun. Nanti ada ba'diyah subuh, tidak ada, haram hukumnya. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada. Qabliyah asar, ba'diyah asarnya tidak ada. Qabliyah maghrib, ada. Ba'diyah maghrib, ada. Qabliyah isya, ada. Ba'diyah isya, ada. Tapi ada sebagian bukan rawatib, karena sebagian bukan rawatib, artinya betul-betul dilazimkan oleh Nabi. Rawatib itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Makanya dalam bahasa Arab gaji itu rotib namanya. Makanya rotib atos itu apa? Kenapa? Rotib atos, rotib hadat, karena memang dilakukannya terus menerus. Kalau misalnya di waktu misalnya setiap malam Selasa, setiap malam Selasa bacanya. Antum juga bisa jadi bikin di rumah itu rotib, misalnya malam Jumat gitu, atau malam Jumat kita rotibnya apa? Rotibnya ngaji kitab. Jadi rotibnya apa? Ngaji kitab. Jadi jangan diartikan kalau rotib itu hanya zikir saja, enggak. Segala sesuatu yang dirutinitaskan itu rotib. Makanya gaji itu rotib namanya. Kalau bahasa Arab tuh gaji itu rotib. Makanya, rotib yang selalu tidak pernah ditinggalkan Rasul, makanya dinamakan sunnah rawatib. Nah itu. Jadi jangan termindset itu rotib tuh rotib atos, rotib haddad, rotib idrus, rotib apa lagi macam-macam. Rotib tuh segala sesuatu yang kita rutinitaskan. Antum bisa bikin rotib di rumah misalnya. Setiap habis sholat baca la ilaha illallah misalnya 300 kali misalnya. Nah, itu. Jadi dia punya rotib di rumah, setiap habis sholat baca kalimat tauhid sebanyak 300 kali. Nah, berarti kebiasaan dia di rumah seperti itu. Nah, itu. Falau syakka fi dukhulil waqti wa shalla, kalau seandainya ragu dengan masuknya waktu dan dia sholat, dia ragu nih, sudah masuk apa belum waktunya. Tapi tetap dia, coba aja sholat yang penting. Coba, masih ragu tapi lam tasihha salatuhu, tidak sah sholatnya itu. Makanya tidak boleh. Nebak-nebak itu tidak boleh, ngira-ngira itu tidak boleh. Harus minimal harus ada penguat yang menguatkannya itu. Sekarang ini sa'atul mujarrabah. Nah, di sini tidak ada ya sa'atul mujarrabah, ada nggak? Jam ada nggak di sini? Nggak ada. Di mana? Di depan. Di mana? Oh, nggak kelihatan. Oh, di sini. Nah, namanya sa'atul mujarrabah, waktu yang sudah mujarrab. Nah, makanya kan ditentukan sekarang tuh. Ahli falak sudah dipatenkan seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Walaupun dulunya tidak ada. Di zaman Rasulullah tidak ada. Tentu waktu itu ada. Itu tidak ada. Tidak ada yang ribut, tapi tidak ada yang ribut.
Tapi kalau maulid, masya Allah ributnya. Tahlil, ributnya masya Allah. Tapi yang masalah kayak gitu, padahal itu nentukan waktu sholat loh. Menentukan waktu ibadah itu. Menentukan waktu ibadah. Kita sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya. Menentukan dengan itu loh sekarang. Ada dengan melihat matahari. Mana ada? Tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ribut. Padahal itu tentang ibadah itu. Oh enggak, itu bukan itu urusan dunia. Gimana urusan duniawi? Itu kamu menentukan masalah sholat itu. Ada zaman Nabi? Tidak ada. Nah, tidak ribut. Bingung dia jawabnya nanti. Itulah kalau otaknya cuman Bukhari Muslim saja. Makanya tadi kalau misalnya ragu salat, maka tidak sah salatnya. Begitu juga wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhrin. Nah, bighairi udhrin, tanpa udzur ini ya. Tanpa udzur. Mendahulukan waktu salat atau mengakhirkan waktu salat, artinya waktu salatnya keluar tanpa udzur. Pada saat waktunya tanpa udzur dia mendahulukan atau mengakhirkan salat, itu termasuk bagian dari dosa besar. Nah, hati-hati itu. Kalau seandainya ala kulli hal kalau tidur itu bagian dari udzur. Rufi'a ummati al-khata'u wan nisyanu. Nah, termasuk an-naumu wan nisyan. Termasuk hal-hal yang ditolerir oleh syariat. Tapi jangan tidurnya 5 menit lagi mau subuh. 5 menit lagi mau subuh, tahan sedikit. Enggak, dia tidur 5 menit lagi. Sudah. Udah pasti bablas gitu. Tapi kalau tanpa uzur nih, kalau tanpa uzur, kalau sekarang ini bisa dicontohkan misalnya main game, itu tanpa uzur saya. Tidak ada uzurnya itu. Jangan dikira awak ini lupa. Kenapa lupanya? PUBG, Fortnite, COC, segala macamnya. Tidak ada uzur itu, ya. Tidak ada uzur itu. Makanya termasuk kabair itu, hati-hati. Kalau seandainya sholatnya tadi sampai di luar waktu, sampai di luar waktu ya, bukan artinya dia dengar azan tidak langsung sholat. Jangan dihakimi orang seperti itu. Tidak boleh kita. Kadang manusia ini terlalu menganggap sesuatu yang sunnah itu seakan wajib. Bedakan orang sholat sama orang sholatnya berjamaah misalnya di masjid. Bedakan. Yang wajib itu sholatnya. Yang tidak boleh itu meninggalkan sholat. Bukan yang tidak boleh itu meninggalkan sholat di masjid. Ini salah. Jangan menghakimi orang yang tidak sholat di masjid itu. Tapi kalau untuk orangnya tadi yang malas ke masjid, ya salah jelas. Nah, itu bukan dibela juga. Itu ada penyakit di dalam dirinya itu. Kenapa kok dia tidak mau ke masjid? Tidak pernah ke masjid. Tidak pernah ke masjid, sholatnya semasa hidupnya di rumah saja itu. Tidak pernah ke masjid. Nah, ini ada penyakit pastinya. Tapi jangan, kadang dia seringnya ke masjid. Tiba-tiba pada suatu saat, pada beberapa hari, beberapa bulan dia tidak ke masjid. Jangan dihakimi. Ini salah, penyakit kita. Penyakit kita suka, masya Allah, menghakimi orang tuh kayak dia itu melakukan dosa besar. Apa? Tidak sholat di masjid. Ada hal yang maksiat jelas-jelas di depan mata, dia diam, tidak ingkar. Nah, ini penyakit namanya itu. Nah, itu kita harus tahu. Kita harus tahu kadar keingkaran kita itu kepada orang itu harus tahu. Ini bagaimana keingkarannya kita. Ini hati ini. Ini masalahnya seperti ini. Jangan yang masalah yang tidak besar kita jadi besar, yang besar kita anggap kecil. Nah, ini fenomena di masyarakat. Kalau kita tidak mau ngerubah nanti terus kayak gini. Kita harus rubah mindset seperti itu. Ya. Makanya disebutkan di sini
bahwasanya wa min hikmatillah wa rahmatihi bi'ibadihi, di antara hikmah Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya, bahwasanya Allah menjadikan waktu-waktu sholat itu cocok dengan manusia yang muslim itu. Orang muslim itu diberikan waktu itu pas gitu. Apa contohnya di sini? Annaha la ta'khud min waqtihi illa syai' yasir. Salat itu ada sampai 1 jam, enggak ada. Ini enggak ada salat itu sampai 1 jam. Kalau ada, enggak ada lagi orang salat di masjid itu. Kenapa? Oh, itu zuhurnya sampai 1 jam. Dari jam 12 sampai jam 1, enggak mau lagi. Enggak mungkin. Ya? Paling berapa? 5 menit, 10 menit, 15 menit. Enggak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu langsung dari belakang itu macam-macam lah. Ya. Makanya hikmah Allah, sayangnya Allah kepada hamba itu dikasih waktu itu enggak ambil banyak. Enggak ambil banyak. Wa thaniyan anna awqataha imma qabla bidayatil amal aw ba'da intihai minal amal. Ghaliban, umumnya, biasanya. Karena yang namanya waktu-waktu sholat itu biasanya itu kalau tidak sebelum kita beraktivitas atau setelah beraktivitas. Makanya sistem kerja kita yang sekarang ini yang bikin bukan orang muslim, makanya ngaduk, ya ngaduk. Karena sistem aktivitas kerjanya kita ini diaturnya bukan dengan sistem Islamik, bukan sistem Islam. Jadi ngawur kerjanya, nggak ada aturannya. Pokoknya 24 jam itu mesin itu harus hidup terus. Bagaimana pokoknya hidup terus, nggak mau tahu. Jadi yang dipedulikannya apa? Mesinnya, orangnya nggak dipedulikan. Nah itu zolimnya sistem yang namanya model kerja sekarang ini. Makanya itu bukan Islami ya, bukan Islami. Karena yang namanya Islami ada waktunya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Yang namanya kerja itu kapan? Ya siang. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, siang itu mencari nafkah, kehidupan. Wa ja'alna al-laila libasa, istirahat. Makanya anna awqataha imma qabla bidayatil amal au ba'da intihai minal amal. Makanya waktu-waktu salat itu diatur oleh Allah, saking sayangnya Allah itu loh. Saking sayangnya Allah sama hamba-hambanya diatur. Subuh kerja ya bukan waktu subuh, enggak ada. Setelah subuh iya, makanya iman kita itu dicas dulu. Nah, sebelum kita bekerja dicas dulu imannya. Kalau HP itu kan dicas dulu. Makanya di sini istilahnya apa nih? Syahnah imaniyah, syahnatun imaniyah. Apa? Iman yang dicas tuh. Biar apa? Nanti kerjanya enggak menipu, enggak curang, enggak apa lagi. Karena yang namanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak mungkin ketika dia kerja itu mau nipu, mau maksiat, mau macam-macam. Enggak. Karena sudah dicas dulu. Ghaliban umumnya. Makanya zuhur ada istirahatnya. Zuhur ada istirahatnya, waktu istirahat zuhur sholat dulu, dicas lagi. Jadi di tengah-tengah tuh kalau lagi capek dicas lagi. Nah itu mukmin itu seperti itu. Jadi yang namanya sholat itu dia betul-betul mendapatkan bahwasanya sholat itu pelipur laranya. Nah gitu. Galau deh. Apa galaunya? Sholat. Nah itu. Kalau kita kan enggak. Galau apa? Macam-macam lah ya. Yang punya kebiasaannya. Falam yulzimul muslim bitarkil amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya itu walaupun dengan ibadah, tapi tidak menghapuskan kewajiban mereka itu untuk beraktivitas. Nah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu tetap kalian kerja, tapi tolong
Bahasa misalnya. Tapi laksanakan nih walaupun nih 15 menit ini. Nah, jangan lupa. Karena ini untuk kemaslahatan kehidupan kalian sendiri. Nah, jangan lupakan ini. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap yang namanya wala tansa nasibaka minad dunya, dalam Al-Qur'an disebutkan. Jangan lupa bagian dunia itu tetap dicari. Ini namanya kerja, nafkah, tetap seperti itu. Jadi wala tansa. Tapi itu bukan ghoyah, bukan apa istilahnya ghoyah itu. Tujuan akhir. Nah, bukan tujuan akhir. Karena dia wasilah. Kecuali sholat Jumat, ya. Nah, sholat Jumat itu makanya kalau di sana itu orang Muslim hari Jumat itu hari libur. Hari Jumat itu hari libur, hari tausiatul iyal. Hari tausiatul iyal. Apa namanya bahasa itu? Waktunya quality time. Nah, tahu quality time? Waktu yang berkualitas. Jadi hari Jumat itu memang quality time, libur. Dia istilahnya punya waktu berkualitas lebih, dia ibadah. Makanya hari Jumat kan nilai amalnya kan berbeda dengan hari-hari yang lain. Berbeda. Malamnya berbeda, harinya juga berbeda. Makanya disebutkan di malam atau hari itu ada sa'ah ijabiyah. Yang namanya la turad, waktu yang pasti dikabulkan dan tidak akan ditolak. Allah berikan di malam atau hari Jumat. Makanya fatanafasum, lomba-lomba kalian cari itu waktu itu. Karena ada waktu ketika kita bermunajat kepada Allah tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini. Makanya kita tadi minta sama Allah. Makanya minta secara banyak-banyak segala hajat kita. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini. Nah, ini amal soleh. Makanya mudah-mudahan dikabulkan hajat kita. Nah, itu. Kecuali sholat Jumat. Nah, makanya sholat Jumat itu dianjurkan apa? Kita at-tabkir pagi-pagi. Nah, jangan pas azan baru mandi dia bu. Pas azan baru mandi. Dengar azan baru dia ngambil odolnya segala macam baru. Nyampe ke sana orang sudah Allahu Akbar. Betul apa betul? Jadi tidak boleh ya mendahulukan waktu sholat atau mentakhirkan sholat tanpa udzur, tidak boleh. Bahkan itu termasuk dosa besar. Lianna syari' qad waqqata laha awqatan maqsudah, karena sudah ada aturannya. Sudah ada aturan syariat. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu yang gini loh, ini loh. Tidak boleh. Maka fala yajuzu taqaddumu 'alaiha wa la ta'akhkharu anha illa bi'udhrin, kecuali dengan udzur. Apa contohnya udzur nih? Boleh mengakhirkan salat sama mendahulukan salat. Apa udzur maksud di sini? Apa? Tidur. Apa lagi? Saya nggak tahu. Musafir. Boleh nggak sholat zuhur di waktu asar? Boleh. Boleh nggak sholat asar di waktu zuhur? Boleh. Tapi kapan? Ketika musafir. Jangan tidur aja. Jangan tidur aja tuh. Misalnya sakit, misalnya tidak bisa dia mau dioperasi atau apa tuh nanti misalnya. Jam sekian dia mau operasi, nanti takut meninggalkan waktu sholatnya, sudah takdim atau takhir, gitu. Karena udzur, dia mau operasi tidak bisa 5 menit nanti jahitnya sebarang. Bahaya nih, ini jahitnya dalam semua nih. Belum selesai nih jahit ini lagi. Ya. Kasafarin wa ghairihi au kana la ya'riful waqt kaman kana mahbusa. Misalnya orang yang lagi disandra. Lagi disandra, disekap tempatnya pasti disekap tempatnya gelap, enggak tahu apa-apa. Nah, gimana itu? Salatnya? Ya udah ngira-ngira kalau kayak gitu. Itu pun juga diikat, enggak bisa ngapa-ngapain, sudah gini-gini aja salatnya.
Jadi ada gambaran lain kemarin kita mencontohkan bagaimana yang namanya menghadap kiblat. Ada orang pada saatnya dia tidak wajib dia menghadap kiblat, sudah nggak mungkin dia menghadap kiblat. Tadi contohnya orang yang diikat tadi, disandra tadi. Tidak mau sholat walaupun disandra ini sholat. Tidak tahu waktunya subuh, tidak tahu zuhur, tidak tahu, sama semua, gelap semua, sama kayak di mall tuh terang terus, tidak tahu mana subuh, mana maghrib, mana. Ala kulli hal kalau di sini arihna ya Bilal. Nah itu. Jadi kalau orang yang magamnya tinggi itu seperti Rasulullah itu, sholat itu pelipur lara, lagi galau, lagi sumpek, dengar azan, mau berjumpa dengan Tuhanku. Jadi kekasihnya itu memang betul-betul Allah sudah. Kalau kita nih kekasih kita nih tidak usah ngaku cinta Allah. Tapi kalau dengan makhluk kita galau setengah mati, baru diancam sedikit, gelisah langsung. Ngomong cinta Allah, malu dong, ngaca dulu tuh, ngaca wajahmu tuh. Wajah penipu bukan? Ngomong cinta Allah tapi diancam sedikit langsung gelisah minta ampun. Ya. Tabri'atan lidzimmah. Jadi ketika kita sudah sholat di awal waktu, lepas yang namanya tanggung jawab kita tadi. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an afdalil a'mal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bahwasanya kapan paling utamanya sholat itu. Kata Rasul, as-salatu li waqtiha, ketika tiba waktunya. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi lafadz as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Makanya dalam riwayat yang lain, awwalul waqti ridwanullah. Yang namanya awal waktu itu ini adalah ridwan, keridhaannya Allah. Wa awsatuhu rahmatullah, kasih sayangnya Allah. Wa akhiruhu afullah, akhirnya itu pengampunannya Allah. Sudah diampun sama Allah. Jadi ketika dia melaksanakan sholatnya itu di akhir waktu, ya diampuni. Kalau tidak ya sudah, kena dia tanggung jawab. Akhrajahu ad-Daruqutni. Makanya qala al-Imam Syafi'i, ridwanullah innama yakunu lil muhsinin. Yang namanya keridhaannya Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang hebat emang. Ini untuk orang-orang yang hebat, muhsin, orang yang baik. Makanya kalau orang-orang baik itu kalau melaksanakan tugasnya di awal-awal, bukan yang nanti-nanti. Coba kalau kita nih, kita tes ya. Tes misalnya sama orang rumah saja kita. Orang atau istri kita atau siapa. Kalau seandainya kita suruh nanti-nanti, gimana perasaan kita? Tapi kalau seandainya kita diperintahkan langsung, bagaimana perasaan kita? Nah gitu juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba dan hamba tersebut cepat-cepat bersegera langsung menyanggupi perintahnya Allah, bagaimana? Cinta enggak Allah sama hamba tersebut? Pasti cinta. Tapi kalau diundur-undur, nanti dulu, ini derajatnya nanti dulu. Makanya kalau kita masih suka ngundur-ngundur waktu, apalagi ninggalkan waktu, jangan ngaku wali dulu, nanti dulu bro. Perbagus dulu ketaatan engkau, kewajiban engkau sama Allah, itu baru ngaku wali, gitu. Kalau seandainya sholatnya masih tidak jelas, masih ngaku wali, aduh, ayo wali apa itu? Wali ben yo. Makanya di sini disebutkan wa akhiruhu afullah, wal afu di sini yushbihu lil muqassirin. Orang yang teledor. Sudah dimaafkan, teledor ya, dimaafkan. Bukan orang yang hebat. Makanya wal af masuk di sini pengampunan Allah, artinya apa? Karena dia sudah melaksanakan tugasnya, akhirnya diampuni. Kualitasnya kualitas bawah.
Nah, di sini penting juga. Maksudnya di awal waktu di sini apa maksudnya? Di awal waktu itu. Ketika dia disibukkan misalnya, disibukkan dengan apa? Dengan bersuci dia. Dengar adzan ketika dia sholat, ketika dia mendengar adzan dia langsung bersegera. Misalnya dia kotor, najis misalnya atau punya hadas besar, dia mandi dulu dia. Mandi dulu. Terus dia bersuci, atau dia dengarkan adzan, atau dia pakai nutup aurat tadi, pakai baju, atau dia lagi lapar nih, makan dulu. Makanya kalau sholat dalam keadaan lapar makruh. Makruh. Jadi jangan sampai kalau lagi dia pengen ngejar apa? Ngejar awal waktu. Tapi apa? Sholat tidak khusyuk. Apa? Lapar, betul. Nahan lapar. Nah, itu lain lagi namanya. Makanya, jadi jangan punya pemahaman sempit sekali gitu. Kayaknya sudah dapat pahala besar, padahal sholatnya tidak khusyuk, tidak ada nilainya juga. Dia ngurus, ya Allah nanti makan ini, habis ini aku gak makan bantai nih. Tadi tuh orang rumah udah masak ini, nanti bantai semua. Pikirannya dia sholat awal waktu, tapi hatinya apa? Oh makan ini, makan. Ya. Bali shawab asy-syiba katanya. Jadi di antara yang namanya sholat di awal waktu itu, orang itu kalau seandainya dia disibukkan dengan apa tadi? Dengan toharo, dengan satrul aurat, dengan makan tadi. Jadi makan dulu, makanya qaddimil asya 'alal isya kata orang Arab. Qaddimil asya 'alal isya. Tahu artinya apa? Asya itu apa? Apa bedanya asya sama isya, Ustaz? Pak Imam? Apa maknanya? Siapa yang tahu? Asya sama isya apa bedanya? Sama-sama loh. Hurufnya ain sama shin. Ada alifnya, ada hamzahnya, tapi beda harokat saja. Satunya asya, satunya isya. Hebat bahasa Arab nih. Apa Pak Asnawi namanya ya? Pak apa? Asril. Mau setoran? Enggak. Belum. Apa bedanya asya sama isya? Kalau asya itu makan malam, asya makan malam. Kalau isya ya salatul isya. Makanya kalau jamuan sudah disiapkan, dihidangkan, makan dulu. Jangan nanti sudah lihat, oh awak belum sholat nih, sholat dulu. Sudah, pikirannya lain sudah. Tadi apa ya menu tadi yang sudah Makanya qaddimil asya 'alal isya. Makanya di sini disebutkan balis shawab asy-syiba katanya. Kenyang emang sudah. Tapi bukan kenyangnya sampai betul-betul itu. Artinya hilang laparnya itu. Tapi kalau sudah kenyang, alamat sudah. Kenyang tuh. Puas betul dia. Makannya puas. Minumnya puas. Sambilan pemanis puas. Udah, nyender dulu. Lupa sholat. Lain lagi itu yo. Kama marra fil maghrib wa taqdimi sunnah ratibah. Jadi kalau seandainya dia dengan proses tadi, walaupun bunyi jam tadi, jam digital tadi sudah lewat, tetap dia sholatnya di awal waktu. Jadi bukan patokan sholat awal waktu itu bunyi jam. Nah ini penting juga nih. Kadang orang tuh pokoknya kalau di masjid itu berarti sholat awal waktu. Kalau enggak, berarti bukan sholat di awal waktu. Salah pemahaman seperti itu, Mas Bro. Wa man fatahu fardun bi ghairi udhrin. Nah, sekarang nih. Barang siapa yang kelewat meninggalkan kewajiban tanpa udzur, wajaba alaihi qada'uhu 'alal fawr. Wajib diqadha. Nah, ini tentang masalah apa? Masalah kalau sholat ditinggalkan tadi, sholatnya di luar waktu. Makanya kalau seandainya tanpa udzur wajib diqadhanya langsung, tapi kalau udzur tidak wajib.
wa yajibu taqdimu. Khalas, ada pertanyaan masalah masuk waktu ini? Cara menentukan waktu. Nah, cara menentukan waktu sholat. Pertama, biyaqinin katanya. Imma ma'rifati yaqinil waqti ka ghurubis syamsi. Kalau dulu kan ya namanya waktu itu kan tentang apa namanya? Alam ini. Waktu misalnya matahari misalnya. Tenggelamnya matahari baru masuk maghrib, yakin itu. Yakin. Nah, dengan cara menentukan waktu sholat itu diantaranya dengan yakin, misalnya contohnya kalau tandanya ghurubis syams, terbenamnya matahari misalnya, atau misalnya bayangannya menjadi dua, yakunu mithlahu. Nah, itu maksudnya bayangan bukan jadi dua, maksudnya panjangnya itu loh, panjangnya lebih panjang. Kan kita ini kan ukurannya misalnya kita ini 150 cm. Nah, bayangan kita 150 cm itu masih masuk waktu zuhur. Masih masuk waktu zuhur. Tapi kalau bayangan kita ini lebih tinggi panjangnya dari kita, berarti ini sudah masuk waktu asar. Nah, itu cara mengetahui waktu sholat di antaranya. Nah, itu. Wujudu mukhbirin an ilmin. Nah, tingkatan yang kedua, cara mengetahui waktu sholat itu dengan kabar orang yang ngerti. Misalnya ilmu falak, ilmu tadi itu ngerti dia. Kita yakin nih orang ini memang kapasitasnya, tahu dia betul. Ini orang yang ngerti betul. Nah ini as-sa'atul mujarrabah. Nah sekarang ini pakai jam. Nah, itu tingkatan yang ketiga itu. Ini tingkatan yang ketiga, atau dengar orang yang adzan. Ini orang yang adzan. Orang yang adzan yang dipercaya as-siqah. Imkanul ijtihad minal basir bihirfatin aw nahwiha. Bisa ijtihad minal basir bihirfatin aw nahwiha, misalnya dengan kompas. Nah, tadi dengan kompas tadi kita menentukannya tadi. Kalau kompas bisa menentukan waktu. Atau apa saja. Oh, kalau aku ini kerjanya sekian masuk waktunya, pengalamannya seperti itu misalnya. Kalau nyangkul ini sekian ini pastinya jam ini, berarti sudah masuk waktu. Nah, itu. Dengan pengalamannya itu. Itu cara. Atau taklid, yang terakhir itu taklid, dia sudah ngikut aja. Nah, ngikut. Pokoknya sudah masuk waktu sholat, yang ngikut, itu sudah sah. Sah. Itu cara menentukan waktu sholat. Ada pertanyaan? Silakan. Lanjutkan, tidak boleh batal. Artinya dengan keluarnya waktu sholat itu bukan membatalkan sholatnya tadi. Tidak ada yang membatalkan sholat karena keluarnya waktu, ada? Tidak ada. Jadi misalnya dia lagi sholat nih, sholat zuhur jam 3:30 misalnya, sholat zuhur jam 3:30, kan bentar lagi kan asar kan ya? Asar kurang lebih berapa itu? Nah, ketika dia sholat tadi baru 2 rakaat adzan. Baru 2 rakaat adzan. Bagaimana hukum sholatnya? Ya ada. Sholatnya adaan. Jangan dibatalin. Oh, udah keluar waktu sholat, batal, enggak. Salah. Lanjutkan sholatnya. Sholat ini ada dimasuk tadi. Wa akhiru waqtiha, apa tadi? Ada hadisnya tadi. Wa akhiruhu afullah. Akhir waktu sholat itu adalah pengampunannya Allah. Nah, ketika dia sholat tadi sudah di detik-detik akhir, sudah dimaafkan Allah. Tapi kalau dia tidak sholat, dicatat dengan dosa terus menerus. Nah, itu. Jadi sah, sholatnya sah dan lanjutkan sholatnya. Dan sholatnya ada, bukan qadha. Sholatnya ada. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang membatalkan sholat itu ketika mendahului imam 2 rukun atau terlambat dari imam 2 rukun, sengaja.
Nah, kalau seandainya 2 rukun tadi dia terlambat, ya batal. Kalau seandainya 2 rukun tadi dia tidak terlambat, tidak batal. Kalau seandainya salam itu sudah akhir, jadi sujud dia lama-lama tidak apa-apa. Nah, karena sudah penutup sholatnya tadi itu. Masalah tentang keutamaan orang tersebut ketika dia sholat ya kurang tepat. Ya, yang namanya sholat berjamaah tadi ya ikuti imam. Imamnya salam ya ikut salam gitu. Imamnya ruku ya ikut ruku. Imamnya tasyahud ya ikut tasyahud. Tapi apakah tadi nanti membatalkan sholatnya? Tidak. Tapi apakah nanti pahala berjamaahnya berkurang? Nah nanti wallahu a'lam tidak tahu itu. Ya. Untuk nilai-nilainya tidak bisa ini ngasih bagi menentukan. Oh si fulan nih pahalanya sekian, tak bisa. Karena bukan awak yang menentukan pahalanya. Tapi yang jelas cara dia beramal beribadah seperti itu ya kurang tepat. Ya. Ikuti imam, mau imamnya gimana ikuti imam. Tapi yang penting kalau imamnya benar ya, kalau imamnya salah ya jangan diikutin. Imamnya salah jangan diikutin. Ya kebanyakan orang ini salah. Ya. Dalam beribadah mestinya ketika dia pengen berlama-lama itu bukan di sholat berjamaah, sholat sunnah silahkan. Ya kalau mau berlama-lama berdiri itu silahkan di sholat sunnah. Jangan berlama-lamanya sholat berjamaah. Makanya Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Nah, itu mau jadi tukang fitnah, jangan. Jadi kalau sholat berjamaah itu kondisikan. Standarnya berapa menit? Biasanya 10 menit, ya sudah 10 menit. Jangan sampai setengah jam, jangan. Jangan, nanti orang tidak mau lagi sholat berjamaah nanti, gara-gara dia jadi imamnya. Mau diusir tidak bisa, dia punya jabatan nanti, repot. Nah, itu harus arif. Harus bijaksana. Nah kalau seandainya dia sholat sendirian, sholat sunnah, monggo. Orang nggak bakal ngurus. Nggak bakal ngurus. Dia mau lama-lama sambil nangis-nangis pun nggak ngurus. Orang ngurus. Iya. Nangis sampai macam-macam. Silahkan. Nah itu. Jadi mau sujudnya lama-lama, monggo. Tapi sholatnya sholat sunnah sendirian. Jangan sholat berjamaah. Itu. Ya pastinya yang lakukan seperti ini orang awam. Orang awam. Tidak mungkin orang yang berilmu ngerti itu tidak mungkin. Awak ini waktu doa aduh katanya. Iya doa. Tapi kalau butuh sholat berjamaah ngikut gitu. Ngikut. Ya. Pengen pahala yang banyak nanti. Habis sholat nih, sholat apa? Sholat berjamaah. Ini sholat lagi di rumah atau di masjid serah. Nah itu lama-lama lah sujud itu. Mintalah banyak-banyak tuh. Orang nggak bakal komentar. Nah itu. Apa? Kalau subuh terlambat gimana deh? Ya qadha sholatnya. Sholatnya di qadha, jangan minta ampun. Karena minta ampun itu dengan qadha. Iya, sholat jangan ditinggalkan sholat pokoknya. Kita ini mugassir, kita ini termasuk orang-orang yang banyak teledornya, bukan orang yang dikatakan derajatnya tinggi itu, orang ahli ibadah. Jauh sudah, tidak usah ngebandingin seperti itu. Kita ini masih di bawah. Yang penting kita minta ampunan Allah terus. Jangan sampai kita ini termasuk golongan orang-orang yang dimurkai Allah sudah. Minimal kita ini sudah diampuni Allah. Salah diampuni lagi. Salah diampuni lagi. Salah diampuni lagi. Tidak usah ngimpi dulu mau derajat dekat sama Allah. Enggak. Tapi itu tadi, ketika kita salah jangan santai gitu. Tahu kesiangan itu sudah sholat, jangan tidak sholat. Jangan tidak sholat. Salah kalau tidak sholat itu. Wah gampang. Sholat yang nggak pernah dikodok jangan. Kita ini tahapan kita ini masih berjalan, ngerangka kita ini, ngerangka, sedikit-sedikit. Tapi harus punya niat, punya tekad yang kuat.
Bisa nggak jadi wali? Bisa. Jangan berpesimis gitu. Nah, kalau mau jadi wali pun bisa. Tapi ada usahanya. Apa usahamu? Apa misalnya? Dengan ibadahmu, dengan keseharianmu, dengan harta bisa. Tapi ada usahanya, pembuktiannya itu ada. Cuman jangan ngomong saja, tapi amalnya tidak ada. Nah, ini tidak mungkin jadi wali. Bukan wali namanya, wailun. Jadi bukan waliyun, tapi wailun. Jadi ya dulu baru lam. Ya dulu baru lam, bukan lam dulu baru ya. Kalau waliyun, ini kan bahasanya itu kan waw lam ya. Waw lam ya. Waliyun, kalau waliyun kekasih. Waliyullah kekasihnya Allah. Tapi kalau wailun neraka. Wailul lil mutaffifin. Nah, itu. Apalagi? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka. Nah, bukan jadi kekasih, masuk neraka. Yang tidak pernah sholat, ngeremehin sholat, ini. Nah, itu neraka, bukan wali namanya. Wailun. Ya, kau tuh bukan wali, dibalik. Lamnya di akhir, wailun. Nah, itu. Makanya sudah, pokoknya kalau sana kesiangan tetap sholat, pokoknya jangan pernah tinggal. Pokoknya satu hari itu jangan kosong dari 5. Walaupun misalnya telat-telat ya sudah sholat sudah. Minimal itu dulu sudah. Tingkatan kita itu minimal itu dulu. Yang penting mulai sekarang mau kesiangan kayak mau, pokoknya aku harus sholat. Nah, itu. Tapi di situ tanamkan nyesel, minta ampun sama Allah. Gitu. Jangan biasa saja. Kalau kita biasa saja nanti ya kayak gitu aja. Tidak ada peningkatan. Kita ini harus butuh peningkatan. Butuh peningkatan. Ya Allah, siangan tetap sholat. Nyesel tapi. Nyesel ya Allah. Besok pengen tidak mau kesiangan lagi. Nah gitu, ada tekad. Harus punya tekad, punya azam yang kuat tuh. Tapi kalau seandainya besoknya pun gitu lagi, ya tetap jalankan lagi. Makanya kita ini afullah, kita ini muqassirin. Tapi jangan sampai kita ini ngeremehkan. Kalau sudah ngeremehkan bahaya. Penyakit ngeremehkan itu yang bahaya. Karena dengan meremehkan tadi terletak yang namanya murkanya Allah. Udah jam berapa ini? Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti baru masuk bab syarat sihah, masuk ke rukun yang syarat yang kelima. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke syarat sah yang keenam, al-ilmu bi fardhiyatiha. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتم علينا. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب الرزق وابواب القوه وابواب الصحه وابواب العافيه وابواب السلامه وابواب الجنه. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.